Ya Habibi ya Muhammad. Saya seringkali mendengar kisah-kisah tentang Nabi Khidir, Ustaz. Apakah beliau masih hidup? Kalau masih hidup, bolehkah kita berharap bertemu dengan beliau untuk mendapatkan hikmahnya, katanya Ustaz? Nabi Khidir ada banyak riwayat. Ada yang mengatakan beliau Nabi. Ada yang mengatakan beliau orang saleh, wali min awliyaillah. Dan Allah yang Maha tahu. Tentang keberadaan Nabi Khidir, banyak daripada para salihin, para awliya yang menyatakan bahwa beliau itu masih ada, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala mulai zaman Nabi Musa alaihissalam sampai zaman sekarang ini. Dan pendapat itu diperkuat oleh ucapan-ucapan para aulia mulai zaman dahulu sampai sekarang tentang datangnya Nabi Khidir. Tadi itu fulan itu Khidir yang menyerupakan dengan fulan. Tadi itu Nabi Khidir, dan itu sering kita dengar ya. Para aulia salihin menyatakan hal itu. Dan kita condong kepada pendapat bahwa Nabi Khidir dipanjangkan umur oleh Allah, dan siapapun bisa berjumpa dengan Nabi Khidir jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang keinginan untuk berjumpa Nabi Khidir tidak ada larangan, dan itu satu hal yang baik. Keinginan berjumpa orang saleh, keinginan berjumpa hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang baik dan mulia. Ya, tapi jangan terlalu kita fokus ke sana. Di zaman Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu warḍah, diriwayatkan ada seorang santri seorang santri yang disuruh oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir untuk menyapu. Dikasih tugas saat ini menyapu. Mulai jam sekarang setelah belajar mungkin menyapu halaman rumah si Syekh Abdul Qadir Jailani. Ke tengah-tengah dia menyapu, jamnya dia menyapu, datang seseorang memanggil dia, "Ya fulan ta'al, wahai anak sini." Si anak ini menoleh dan mengatakan, "Samihni, minta maaf Bapak, saya disuruh guru saya menyapu." Tidak mendatangi panggilannya. Dipanggil lagi, sampai terakhir, "Ya fulan, saya Khidir. Saya Khidir, sini kamu." Kata si anak ini, "Maaf, saya disuruh nyapu oleh guru saya." Lihat, tidak mau melanggar perintah gurunya, walaupun setelah dikatakan saya Khidir. Selesai ditinggal oleh orang yang mengatakan dirinya Khidir. Dan si santri tetap menyapu. Lebih taat kepada perintah gurunya daripada panggilan Nabi Khidir. Lihat. Apakah yang dia lakukan ini salah? Selesai semuanya, dipanggil oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. "Ada apa tadi? Ada kejadian apa?" "Oh, tadi ada yang manggil saya, wahai guru, ketika saya nyapu, dan dia mengaku dirinya Khidir. Terus saya katakan, maaf, saya disuruh guru saya nyapu. Kamu tidak penuhi panggilannya? Karena perintah saya kamu untuk menyapu." Qala na'am. "Maaf kalau ini salah." Senyum beliau dan memanggil Nabi Khidir dari Hadza Khidir. Dia ketemu Nabi Khidir dan dapat ridhonya guru radhiyallahu taala anhum waradhahum. Artinya beliau Nabi Khidir atas ucapan para aulia as-salihin, dan kita yakini ucapannya itu tidak mungkin ada kebohongan, dan bukan satu dua ya, ratusan bahkan mungkin ribuan yang menceritakan tentang Nabi Khidir setiap aulia as-salihin tadi itu. Maka kita yakini beliau masih ada, dan siapapun bisa berjumpa dengan beliau. Ustaz Somad, Nabi Khidir itu masih hidup apa sudah mati? Pernah dengar pertanyaan itu kan? Lalu saya jawab, sebagian ulama tasawuf mengatakan Nabi Khidir masih ada, masih hidup.
Bahkan ada yang memberikan sama saya jadwalnya. Nabi Khidir hari ini jam segini di sini, jam segini di sini. Ada nggak sih sama saya? Nanti kalau mau ketemu Nabi Khidir di Mekah hari ini jam segini di sini lokasinya, ini di sini lokasinya. Yang mau nanti saya kasih jadwal. Sebagian ulama tasawuf. Tapi Imam Bukhari mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Karena kalau dia masih hidup, kenapa dia tak datang jumpa Nabi Muhammad? Waktu Nabi perang berdarah, kenapa dia tak datang menolong? Ditambah lagi hadis mengatakan, setelah 100 tahun setelah aku mati, semua yang di atas muka bumi ini meninggal, kata Nabi Muhammad. Maka Imam Bukhari berpendapat bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Dan saya condong kepada itu. Saya condong kepada pendapat Imam Bukhari. Pertama karena dia ahli hadis, jurusan saya hadis. Yang kedua, supaya orang tidak mengaku sikit-sikit jumpa Nabi Khidir. Kau kenapa tak datang ke pengajian kami? Ah, kau kan ngaji sama Ustaz Somad. Kau ngaji sama siapa? Aku sama Nabi Khidir. Setelah membaca buku ini, ternyata Said Nursi punya pendapat ketiga. Pendapat ahli tasawuf masih hidup. Pendapat Imam Bukhari mengatakan sudah meninggal. Tapi pendapat Said Nursi, dia bagi kehidupan itu sampai 5 kehidupan. Pertama, kata dia, kehidupan kita. Ini kita hidup. Kehidupan kita yang yang terbatas. Kedua, kehidupan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Kehidupan mereka relatif tidak terikat. Jadi kita hidup, Khidir pun hidup. Cuman bedanya hidup kita terikat, hidup Khidir tidak terikat. Jadi kita hidup, Khidir pun hidup. Cuman bedanya hidup kita terikat, hidup Khidir tidak terikat. Kehidupan yang ketiga, itu yang disebut dengan kehidupan Nabi Idris dan Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup, tapi kehidupannya tak sama dengan kita. Karena Nabi Isa tidak mati. Yang disalib di tiang salib itu adalah Yudas Iskariot. Sedangkan Isa barrafa'ahu Allah, dia diangkat dan masih hidup. Kehidupan kita, kehidupan Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir, kehidupan Nabi Idris dengan Nabi Isa. Kehidupan yang keempat, kehidupan orang yang mati syahid. Orang mati syahid hidup. Karena Allah mengatakan tak boleh mereka disebut mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Ini kehidupan yang ketiga. Keempat, ada lagi kehidupan yang kelima, kata dia. Apa itu kehidupan kelima? Itulah kehidupan ketiga, keempat. Oh, 4 aja, saya salah. Oh, ada kelima, kehidupan spiritual penghuni kubur. Ternyata orang yang dikubur itu pun tidak mati. Mana dalilnya? Karena ketika kita lewat di kubur, kita tetap mengucapkan salam. Lewat kita di pemakaman dekat jembatan Harapan Raya. Kalau mereka mati, sama macam batu nisan, untuk apa kita ucapkan salam ke batu nisan? Benda mati, mereka hidup. Makanya kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Dengan membaca buku ini, maka hilanglah konflik antara Imam Bukhari dengan ahli tasawuf. Kalau tadi kita benturkan itu, Imam Bukhari mengatakan belum mati, Imam tasawuf mengatakan belum mati, Imam Bukhari mengatakan sudah mati. Ternyata Imam Bukhari tidak salah, Imam ahli tasawuf pun tak salah, karena kehidupan ada 5 level. Nah sekarang yang di hadapan saya ini hidup level berapa? Cerdas luar biasa ini. Saya banyak mendengar kisah tentang Nabi Khidir. Siapakah beliau? Apakah kita berpeluang untuk bertemu di dunia? Dan mengapa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang? Terima kasih kerana sudi datang. Semoga datang lagi. Gitu. Baik, masalah nabi-nabi yang masih belum wafat dengan molek. Tidak berlaku ijma' dalam imam-imam ahli-sunnah wal jamaah. Nabi-nabi yang belum wafat melainkan seorang saja, Nabi Isa alaihi salam. Lain pada Nabi Isa berlaku perselisihan pendapat. Masalah Nabi Idris, masalah Nabi Khidir dan beberapa orang lagi. Jadi wajib kita beriktikad Nabi Isa AS belum wafat. Nabi lain seperti Nabi Khidir kemungkinan sudah wafat dan kemungkinan belum wafat. Cuma setengah ulama kata, nak kata tak wafat mesti kena ada nas. Nampak? Jadi kalau tak ada nas mengatakan mati,
Itu kita balik pada zahir. Zahirnya manusia ini, nak, bila sudah lama dia mati. Jadi jangan masukkan dalam bab mati kedok lagi Nabi Khidir sebagai akidah. Dia tak masuk dalam bab akidah. Nampak? Jadi kita nak kata tak mati lagi pun boleh jadi, kuasa Allah belaka. Nak, dan mati dah pun boleh jadi, semua manusia akan mati. Cuma kita kata mati sebab tak ada dalil mengatakan tak mati. Tapi Nabi Isa ada dalil dalam Quran, Allah angkat ke langit. Dalam hadis sebut akan turun semula menjelang kiamat. Jadi Nabi Khidir mana Nabi yang hijau. Nampak? Khadrang mana hijau. Dia ada beberapa pendapat. Dalam kitab Tarikh Imam wal Muluk ada sebut panjang Nabi Khidir. Gitu juga dalam kitab apa benda ni, Bidayah wan Nihayah Imam Ibn Katsir. Baik. Bapa panggil kerana dia pakai jubah hijau, kata satu kaum. Dia suka pakai jubah hijau. Nampak? Dan satu kaum lagi dia berjalan, dia pijak rumput yang kering, hidup menjadi hijau. Sebab hijau ni makna segar. Jadi orang panggil Nabi Khidir, Nabi hijau. Pakai baju hijau, satu pendapat riwayat, satu pendapat dia pijak bumi, tanah rumput yang kering, lepas dia pijak jadi hijau situ, hidup semula. Berkat sungguh Nabi Khidir ni. Tok guru Nabi Musa, tok guru martabat lebih lagi rasul. Dia martabat rendah Nabi je. Besar murid, besar tok guru pada murid. Besar murid pada tok guru ni. Martabat, nampak? Ni kelebihan. Tapi jangan kita intikak, memang tak mati lagi, tak payah kerana tak ada nah. Tapi nak kata mustahil tak mati lagi, dan tak mustahil dia sudah mati. Ni kelebihan Nabi Khidir. Nampak? Nabi hijau, Khidir makna hijau. Bab hijau ni kalau orang pergi ke laut, orang ke laut kan, kalau dia kena ribut, laut ni kalau kita pergi dalam dia biru. Kalau biru tu lain kapal besar lah. Mana kalau jatuh barang tanah kan. Jadi hijau ni biasa air dalam air 10 lepa, 15 lepa dia hijau. Mana tahu boleh selamatkan nyawa kita. Jadi kalau kita duduk, dia duduk muka, kena ribut kat biru, air biru, dia memang lari kat air hijau. Sebab kat hijau ni kawasan selamat lagi. Tak, ni cerita politik, cerita ke laut. Bang, Sebab kalau kena ribut dekat air biru, kalau terlikuk, barang tanah habis. Makan tak tengok anak bini. Batu berhati-hati dengan kawasan biru. Wallahu'alam, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita di lain kali, dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pada ini, malam ini penuh dengan rahmat, dan kita dapat mengambil sedikit pengajaran walaupun tidak banyak. Nabi SAW juga menjelaskan, tidaklah kalian melihat pada malam kalian ini, pada saat itu suatu malam, Nabi SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat, mulai malam ini, ya, pada saat itu ya, bahwa sungguhnya siapa yang umurnya berkepala 100 tahun atau siapa yang berumur 100 tahun tidak tersisa pada hari ini di atas permukaan bumi ini seorang pun. Karena ada isu, sebagaimana dijelaskan oleh Lajnah Daimah, yang mengatakan Khidir masih hidup. Ya. Dan ditanyakan kepada Lajnah Daimah, kayak kita MUI kalau Indonesia ini majelis ulamanya Saudi, apakah Khidir masih hidup sebagai penjaga di sungai-sungai dan lembah-lembah, dan apakah ia mampu menolong orang-orang yang tersesat jalan jika memanggilnya? Ini kan sering terjadi, Nabi Khidir datang, mereka bicara seperti itu. Jadi seakan-akan Khidir alaihissalam ini masih hidup. Yang benar menurut para ulama adalah bahwa Khidir, ini jawaban para ulama ya, telah wafat sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tersebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 34. Allah menjelaskan, jadi ini ayat yang sangat tegas memastikan kalau semua nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Artinya sudah wafat. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Dan kalaupun Khidir dianggap masih hidup, maka tentu saja dia akan bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW juga menjelaskan, tidaklah kalian melihat pada malam kalian ini, pada saat itu suatu malam, Nabi SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat, mulai malam ini, ya, pada saat itu ya, bahwa sungguhnya siapa yang umurnya berkepala 100 tahun atau siapa yang berumur 100 tahun tidak tersisa pada hari ini di atas permukaan bumi ini seorang pun. Artinya,
100 tahun yang lalu, per 100 tahun sudah meninggal. Orang 100 sudah meninggal semua. Jadi tidak ada yang tersisa. Atas dasar ini, fatwa Lajnah Daimah, maka keadaan Nabi Khidir adalah sebagai orang mati yang tidak dapat mendengar panggilan siapa yang memanggilnya, dan tidak mampu menjawab siapa yang menyeruhnya, dan tidak mampu menunjukkan jalan kepada siapa yang tersesat jalan ketika mereka meminta petunjuk. Adapun perkiraan bahwa ia masih hidup sampai saat ini, maka ini adalah masalah gaib. Keadaannya seperti masalah-masalah gaib yang lainnya, tidak boleh kita berdoa kepadanya dan meminta kebaikan kepadanya dan dalam keadaan susah maupun senang. Nah, ini Lajnah Daimah menfatwakan masalah itu. Ini kenapa kita jelaskan teman-teman sekalian? Karena banyak orang yang menganggap Nabi Khidir datang ketemu sama Nabi Khidir. Bahkan banyak khurafat yang mengatakan orang yang pertama keluar selepas sholat 5 waktu di Masjid Nabawi adalah Khidir. Banyak sekali orang yang keluar gitu kan, dari masjid. Ini dan tidak pernah dinukil satupun riwayat Nabi SAW mengatakan Khidir telah bertemu denganku misalnya. Harusnya Nabi SAW sampaikan. Atau mungkin pernah bertemu dengan sahabat atau ikut jihad bersama Nabi SAW. Maka ini semua tentunya teman-teman sekalian jawaban terhadap ya, Khidir alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ada hal lain yang kita ingin titik beratkan tentang masalah Khidir adalah seorang nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya memang dia adalah seorang nabi. Ini mayoritas ulama ya. Ada yang mengatakan dia orang saleh, tapi pendapat yang paling kuat adalah dia adalah seorang nabi. Dalil-dalilnya adalah yang pertama, Allah perintahkan Musa AS untuk belajar kepada Khidir. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, tadi yang sudah kita baca ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa mengatakan, bolehkah aku mengikutimu supaya kau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dan ilmu yang diajarkan kepadamu? Allah ajarkan langsung. Dan wahyu datangnya kepada para nabi. Ya. Jika Khidir bukan nabi, tentu ada orang yang bukan nabi ya, yang bisa nabi belajar dari ini. Dan ini tidak terjadi tentunya. Dalam sejarah para nabi-nabi tidak terjadi. Orang-orang biasa belajar kepada para nabi ya, tapi nabi belajar pada orang biasa ini enggak terjadi ya. Karena jelas nabi lebih tahu daripada manusia biasa. Kemudian yang kedua, Khidir juga sempat mengatakan pada saat bertemu dengan Musa dalam surah Al-Kahfi ayat 82 tadi, ayat terakhir 82 ya, yang membahas tentang kejadian keduanya, rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Ini semua karena rahmat dari Tuhanmu, hai Musa, sehingga aku punya ilmu begini dan aku tidak melakukan itu karena keinginanku. Artinya Khidir melakukan semua itu sesuai dengan perintah Allah dan wahyu darinya, bukan kemauan beliau sendiri. Dan orang yang mendapatkan wahyu khusus seperti Khidir ini adalah seorang nabi. Kemudian juga yang membuktikan Khidir adalah seorang nabi, perkataan Syekh Shu'aib Al-Arnaut ya. Beliau mengatakan, sebagian ulama besar mengatakan ikatan pertama yang dirusak oleh orang-orang zindiq atau orang munafik adalah status Khidir sebagai nabi. Karena orang munafik memanfaatkan status Khidir dalam kutip bukan nabi untuk beralasan bahwa wali lebih afdal daripada nabi. Sebagaimana mereka mengatakan kedudukan nabi di barzah ya, dan seterusnya. Artinya mereka menganggap kalau Khidir adalah manusia biasa, orang soleh saja, berarti bisa saja ada orang soleh sampai menjelang hari kiamat nanti yang bisa mengalahkan para nabi-nabi. Dan itu yang sering banyak dikembangkan, khurafat. Merasa bahkan dia bisa membuat syariat sendiri dan segala macam. Ya. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis Bukhari nomor 3402, kenapa sebabnya dinamakan Khidir beliau. Khidir artinya Khidir hijau, berwarna hijau ya. Kata Nabi SAW, innama summiyal khadir annahu jalasa ala farwatil bayda fa idha hiya tahtazzu min khalfihi khadra atau khudra ya. Ya khadra tepatnya. Beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanah yang putih kayak padang pasir, sebagai bentuk mukjizat Allah SWT berikan kepada, tiba-tiba berguncang di bawahnya ya. Lalu tumbuhlah hijau-hijauan. Kemudian ada statement Kamaluddin Ad-Damiri yang wafat tahun 808 Hijriah, kurang lebih sekitar 600-an tahun yang lalu ya. Dia mengatakan, nama Khidir diperselisihkan
Dan yang benar sebagaimana dinukil ahli sirah dan berdasarkan hadis Nabi SAW sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi dan yang lainnya, bahwa nama beliau adalah Balyan dan ayahnya bernama Malkan. Jadi Khadir tadi itu istilahnya ya, julukannya. Termasuk Bani Israel dan keturunan kerajaan. Beliau lari dari kerajaan dan menghabiskan waktunya untuk ibadah. Ini yang dibahasakan seperti itu. Jadi dia adalah salah nabi daripada nabi-nabi Allah SWT. Dan sudah kita jelaskan tadi masalah kenapa dia dikatakan nabi dan fatwa ulama tentang masalah apakah dia hidup ataupun sudah meninggal dunia.